warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik sekalian. Saya Israel, dosen pengampu mata kuliah Teknik Jalan Raya, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Makassar. Ya. Baik adik-adik, hari ini kita akan membahas fungsi dan jenis lapisan perkerasan jalan raya. Sebelumnya saya ingin mengetahui adik-adik kehadirannya. Saryana, mana Saryana? Ya. Indra, mana Indra? Iya. Putri Arianti, Muhammad Rifki. Mana Muhammad Rifki? Baso Haris. Mana Baso Haris? Saru. Abdul Rahman. Mana Abdul Rahman? Iya. Dia sisa. Dia sisa ya. Yang kita akan bahas pada sore ini adalah fungsi dan jenis lapisan perkerasan jalan raya. Diharapkan setelah adik-adik menerima materi ini, adik-adik itu diharapkan mampu menjelaskan fungsi perkerasan itu. Ada perkerasan lentur, jadi adik-adik harus mampu menjelaskan pengertiannya perkerasan lentur. Di samping itu, adik-adik juga harus mampu menjelaskan pengertian dari perkerasan kaku. Adalah perkerasan jalan yang menggunakan material aspal. Dan seterusnya, perkerasan ini umumnya digunakan pada konstruksi jalan, perkotaan yang lalu lintasnya, kendaraannya padat. Material perkerasan ini terdiri dari material pasir, batu, dan aspal. Itu perkerasan lentur. Sedangkan perkerasan kaku, coba perhatikan, lapisan perkerasan kaku ini terdiri dari lapisan tanah dasar, kemudian diberikan cor beton rigid, ya, menggunakan rangka besi atau tanpa rangka besi sebagai tulangannya. Coba perhatikan perbedaan antara kedua perkerasan ini. Masuk kita di perkerasan ketiga, yaitu perkerasan komposit. Perkerasan komposit, tipe perkerasannya dikatakan komposit, perkerasan jalan gabungan. Jadi digabung antara perkerasan lentur dengan perkerasan kaku, itulah perkerasan komposit. Dibangun untuk lalu lintas kendaraan yang tidak terlalu padat, tetapi bisa juga pada lalu lintas yang padat. Ya, misalnya untuk jalur pinggiran kota, bisa saja komposit, bisa komposit, dan lain-lain sebagainya. Sebentar saya ulas lagi kembali apa itu perkerasan komposit. Jadi coba perhatikan kemarin pengertian dan jenis perkerasan jalan ada 3, yaitu perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan perkerasan lentur. Atau sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Satu dulu pertanyaan. Ya. Pak, tentang penjelasan dari fungsi perkerasan jalan. Fungsi perkerasan jalan. Fungsi perkerasan jalan. Seperti tadi. Coba lihat kemari.
memberikan struktur yang kuat dalam mendukung beban lalu kemudian dan sebentar ini saya akan memberikan materinya. Nah, kemudian memberikan permukaan rata bagi pengendara, kemudian memberikan kekesatan atau tahanan gelincir, mendistribusikan beban kendaraan ke tanah dasar, melindungi tanah dasar dari pengaruh cuaca. Fungsi tanpa harus menunggu umur, karena kalau betul harus menunggu umur 1 bulan 30 hari kan. Nah, kalau perkerasan lentur tidak, begitu selesai dipadatkan langsung bisa digunakan. Nah, perjalanan yang lebih mulus nyaman dilalui kendaraan karena dia beraspal, maka dia enak berkendara di atasnya. Nah, kemudian bisa diterapkan pada konstruksi pada jalan yang stabil. Kemudian pelaksanaan pembangunannya tidak begitu sulit, biaya perbaikannya lebih murah. Adik-adik, angkat tangan yang bisa menjawab. Coba adik-adik, apa fungsi perkerasan jalan? Siapa kira-kira? Siapa? Coba. Oh ini, iya. Coba siapa namanya nak? Mas Rabi, Pak. Sahrul. Nah, coba Sahrul. Coba jelaskan. Secara umum, Ya. fungsi perkerasan jalan itu ada 5. Iya. Yang pertama itu untuk memberikan struktur yang kuat untuk dalam melindungi beban lalu lintas. Iya. Yang kedua, untuk memberikan permukaan rata bagi pengendara. Iya. Yang ketiga, untuk memberikan kekesatan atau tahanan gelincir sekitar sintetis di permukaan perkerasan. Iya. Yang keempat, untuk mendistribusikan beban kendaraan ke tanah dasar secara memadai sehingga tanah dasar terlindungi dari tekanan yang berlebihan. Dan yang terakhir atau kelima, untuk melindungi tanah dasar dari pengaruh buruk perubahan cuaca. Bagaimana jawabannya Sahrul? Benar ya? Oke, terima kasih Sahrul. Saya lanjut lagi sebelum saya siswa ya. Jadi coba diperhatikan kemarin karena sewaktu-waktu saya akan bertanya ya. Ya. Jadi kelebihan dan kekurangan perkerasan kaku. Nah, kelebihan perkerasan kaku dia lebih kuat memang karena dia menggunakan beton rigid dan lebih awet. Nah, sehingga umurnya panjang. Biaya pemeliharaan lebih rendah karena pemeliharaannya yang minim. Kemudian distribusi beban yang lebih luas. Dampak terhadap lingkungannya lebih rendah. Kemudian kekurangannya berkendara di atas permukaan aspal dibanding di atas permukaan beton tentu lebih nyaman di atas permukaan aspal. Gitu. Kemudian bisa menyebabkan silau karena pantauan cahaya matahari. Artinya pada waktu kita berkendara di jalan itu pada jam-jam 12 siang dan tidak mendung, itu kan matahari langsung ke beton itu dan terjadi pantulan. Nah, itu yang dikatakan bisa menyebabkan silau. Nah, itulah kekurangan dari perkerasan kaku. Nah, kemudian perkerasan komposit. Nah, coba perhatikan kelebihannya. Nah, ini perkerasan komposit. Jadi dia ada lapis fondasi dari tanah dasar dulu, kemudian dia lapis fondasi, kemudian plat beton, kemudian lapis permukaan. Nah, sebagai strukturnya jalan, coba perhatikan sebagai strukturnya jalan, ya, secara berurutan dari bawah dari tanah dasar, kemudian lapis fondasi, kemudian plat beton, kemudian lapis permukaan. Nah, ini gabungan antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Itulah yang dikatakan perkerasan komposit. Nah, jadi perkerasan komposit itu adalah gabungan antara perkerasan lentur dengan perkerasan kaku. Nah, jadi dia ada tanah dasar, kemudian lapis fondasinya ada, kemudian menggunakan plat beton, ya, beton rigid, dan sesudah beton di aspal di
permukaannya, apakah lapisannya diberikan ACWC, bisa ACWC ya, dan lain-lain sebagainya, karena di lapisan aspal itu bermacam-macam, ada ACWC, ada ACDC. Nah, nanti pada minggu-minggu berikutnya akan saya detail ini. Kelebihannya lebih kuat dan awet. Nah, kemudian perjalanan yang lebih mulus dan nyaman. Nah, kekurangannya biaya awal dan biaya perbaikan konstruksi yang relatif tinggi, kemudian membutuhkan waktu sampai campuran kuat untuk bisa dilalui karena dia permukaan aspal, permukaan beton di bawah aspal ini. Jadi kita tidak bisa langsung mengaspal dulu. Nah, kita menunggu sampai 30 hari dulu baru bisa diberikan lapisan permukaan, sehingga itulah juga yang menjadi kekurangan, yaitu membutuhkan waktu sampai campuran kuat untuk bisa dilalui. Nah, itu maksudnya. Nah, itu merupakan kekurangannya juga. Oke, barangkali sebelum saya berikan kesempatan lagi bertanya, mungkin kita lanjutkan dulu ke video yang di lapangan. Pertanyaannya begini, sebutkan jenis-jenis kekerasan jalan. Kira-kira siapa yang bisa menjawab, menjelaskan? Siapa namanya, Nak? Bagus Pratama. Oke, Bagus Pratama. Silakan, Bagus. Baik, jenis-jenis perkerasan jalan itu ada 3. Ya. Yaitu yang pertama perkerasan lentur, perkerasan kaku, dan perkerasan komposit. Oke. Jadi jawabannya bagus, mana? Bagus. Nah, jawabannya bagus ya bagus. Tidak. Oke. Pertanyaan ketiga. Pengertian perkerasan lentur. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian perkerasan lentur? Oke, siapa namanya, Mas? Muhammad Yusuf. Oke, Yusuf. Lanjut. Perkerasan lentur atau fleksibel adalah perkerasan jalan menggunakan material aspal. Pekerjaan ini umumnya digunakan oleh konstruksi dalam raya. Ya. Perkotaan melintas kendaraan di barat. Material perkerasan ini terdiri dari material pasir, batu, dan aspal. Ya. Bagaimana? Betul ya? Oke, mantap. Pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat ya? Pertanyaan keempat. Pengertian perkerasan kaku. Siapa yang bisa menjelaskan pengertian perkerasan kaku? Siapa namanya? Hidayat. Iya, silakan. Hidayat. Adapun yang bisa saya tangkap dari penjelasan Bapak tadi, adalah lapisan perkerasan kaku atau rigid kebumen, yaitu terdiri dari lapisan dasar cor beton menggunakan rangka besi atau tanpa rangka besi. Ya. Umumnya jenis jalan dengan perkerasan kaku dibangun pada jalan raya yang khusus untuk kendaraan berat dan berkecepatan tinggi seperti di jalan tol. Oke. Bagus. Sekarang pertanyaan kelima. Atau kita lanjut dulu di video pembelajaran ya. Ya, saya masuk dulu video. Kemudian saya bertanya lagi ya. Nah, coba perhatikan adik-adik. Coba diperhatikan video yang akan kami tunjukkan kepada adik-adik bagaimana penghamparan permukaan jalan, yaitu penghamparan aspal campuran aspal di lapangan
ini bisa dilakukan di kekerasan lentur, bisa juga dipergunakan di kekerasan komposit. Ini seperti ini yang saya tunjuk ini adalah aspal finisher. Aspal finisher ini gunanya untuk menghampat. Jadi dalam truk melakukan tongkang di sini aspalnya dimasukin ke aspal finisher. Nah, kemudian aspal finisher ini melakukan penghamparan. Kemudian pengawas lapangan memeriksa, tetapi memeriksa itu sebelumnya kebetulan tadi di video ini tidak kelihatan. Jadi begitu dalam perutnya datang itu diperiksa suhunya. Kapan bisa dihampat? Pada suhu 135 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya dan datang itu diperiksa dulu, kemudian dihampat, diperiksa lagi suhunya pada suhu berapa dia di pemadatan pertama. Ini pemadatan pertama ini setelah dihampat. Nah, ini pakai tandem namanya. Dia pakai tandem. Kemudian pemadatan kedua itu TR. Itu yang roda karet. Coba diperhatikan. Tandem ini minimal 3 vaksin. Kemudian TR 8 vaksin sampai 12 vaksin. Tetapi yang lebih detail kalau adik-adik baca buku spesifikasi bina marga. Karena dalam buku spesifikasi bina marga itu dijelaskan berapa vaksin tandemnya, berapa vaksin TR-nya. Nah, sudah adik-adik baca di spek, bisa juga kita diskusikan kembali, ya. Ini TR, roda karet. Roda karet ini gunanya karena kan di sini ada air, supaya bekas-bekas dari aspal ini tidak merengket dan bisa kita mendapatkan permukaan yang lebih halus dan rata. Ya. Oke. Nah, ini video yang kedua ini pada waktu kita melaksanakan di lapangan pemasangan tulangan metode. Jadi begini caranya di lapangan. Coba perhatikan. Sebelumnya ini sudah ada pemesanan fondasi. Sesudah fondasinya sudah dianggap padat melalui metode semcon test karena ibaratkan fondasinya itu dibuktikan dengan semcon test di lapangan. Nah, sesudah itu baru dipasang beton rigidnya. Nah, beton rigidnya seperti ini. Yang adik-adik apabila nanti di lapangan berfungsi sebagai konsultan pengawas, maka adik-adik yang harus mensupervisi bagaimana proses pencampuran betonnya, apakah dia pakai mesin atau mencampur di lapangan, terserah. Yang jelas komposisinya benar sesuai mix design. Begitu.
Jadi ini sudah dianggap sudah sesuai dengan mix design betonnya, beton rigidnya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini metode pengocoran di lapangan. Ini beton rigid. Malu. Oke. Jadi Bertanya. pertanyaannya, material apa saja yang digunakan di perkerasan lentur, kaku, dan komposit? Material apa saja Yang digunakan di perkerasan lentur, kaku, dan komposit. kaku dan komposit? Ya. Oke. Jadi pada slide yang sebelumnya yang saya sampaikan, nah ini. Jadi perkerasan lentur itu materialnya, nah, coba perhatikan, materialnya itu ini tanda dasar kan hanya dikupas kemudian dipadatkan. Sesudah tanda dasar itu ada materialnya lapis pondasi bawah. Nah, lapis pondasi bawah ini tergantung dari keras jalannya. Nah, saya kasih contoh, bisa saja menggunakan lapis pondasi kelas B. Nah, lapis pondasi kelas B ini diambil dari sungai kemudian disaring melalui mix design, mix design di laboratorium. Lapis permukaan, desain lapis pondasi A, desain lapis pondasi kelas B, dan seterusnya. Kemudian perkerasan kaku juga begitu. Nah, pondasi bawah, dia menggunakan pondasi bawah. Nah, tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian dia menggunakan beton. Nah, betonnya itu beton untuk berapa yang digunakan menurut perencanaan? Apakah menggunakan beton K400 atau berapa? Nah, tergantung. Nah, jadi makanya dia semua ini menggunakan mix design dari laboratorium. Mix design itu terdiri dari misalnya ACDC yang mau diproduksi di AMP. Nah, dia menggunakan pertama aspal. Aspalnya berapa, komposisinya berapa persen. Kemudian menggunakan abu batu, menggunakan pasir, menggunakan batu pecah. Batu pecah ini berapa ukuran gradasinya. Nah, itu melalui mix design dulu di laboratorium kita uji coba. Kemudian kita bikin produk ujinya, berapa kemampuannya si campuran ini yang mau dihampar. Nah, kemudian di ADP itulah berpedoman kepada mix design. Nah, kemudian di ADP itulah ada campuran yang bahan yang saya sebutkan tadi, misalnya batu berapa kilo, pasir berapa kilo, aspal berapa kilo. Nah, jadi operatornya tinggal mengikuti itu. Nah, kemudian masuk ke dalam mixer, dicampur. Nah, kemudian turunlah di dalam truk seperti yang ada lihat tadi, dalam truk masuk ke sini, kemudian diambil ke lapangan untuk dihampar. Coba jelaskan pengertian perkerasan komposit. Siapa yang bisa menjelaskan? Ya? Iya. Pengertian perkerasan komposit. Siapa namanya? Nur Fasia. Nah, coba Nur Fasia. Ya, bisa dihafal. Tidak dilihat HP-nya. Bisa ya? Saya kira bisa. Siap. Nah, coba jelaskan kepada saya. Coba didengar, coba didengar. Apakah komposit atau yaitu perkerasan jalan gabungan ini dibangun khusus untuk lalu lintas kendaraan yang tidak terlalu padat, misalnya seperti di perkotaan atau pedesaan.
kemudian komposit ini menggunakan beton dan permukaan aspal karena dia digabung antara lentur dengan kaku. Ya, itu ya. Saya kira sudah mengerti dan mungkin terakhir saya bagus kalau saya bertanya lagi ya. Saya di ini. Jadi saya mau bertanya, hal-hal yang penting. Nah, coba perhatikan. Ini pertanyaan saya, yang terakhir barangkali saya bertanya. Hal-hal yang penting apabila adik-adik nanti sudah di lapangan, adik-adik ditugaskan sebagai konsultan supervisi untuk mengawasi proses penghamparan campuran aspal. Hal-hal yang harus kita jaga terkait dengan kualitas campuran aspal ini, kira-kira apa hal-hal yang harus kita perhatikan, yang harus kita yakinkan bahwa aspal ini sudah bisa dihampar melalui proses apa namanya? Putri. Itu yang disampaikan Putri bahwa karena kita ini tim di lapangan, ada quality control, ada quality engineer, jadi quality control dan quality engineer dia yang mengurusi kualitas itu dan dia yang mengurusi mix design itu. Nah, dari mix design itu patokannya yang dijaga di lapangan supaya betul-betul apa yang di mix desainkan itulah yang dihampar di lapangan. Oke, terima kasih adik-adik sudah mengikuti perkuliahan. Saya kira kita sambung perkuliahan pada depan. Oke, materi sudah kami sampaikan. Adik-adik juga sudah menanyakan hal-hal yang harus ditanyakan, dan juga adik-adik sudah menjawab apa-apa yang saya pertanyakan tadi sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Dan insyaallah kita akan lanjutkan pada minggu depan, dan minggu depan akan juga saya jelaskan tugas besar kepada adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.